Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Majelis Zikir Sabtu Duha Masjid Muttaqin rahimakumullah, mugi-mugi kita sedaya pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita saged pepanggihan malih lajengaken sinau Quran kita tasih wonten surat Al-A'raf mlebet ayat 37. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman adzlamu, maka siapakah yang lebih zalim, mimman iftara 'alallahi kadziban, dibandingkan orang yang iftara 'alallah, mengada-adakan, membuat-buat kebohongan atas nama Allah, kadziban secara dusta, atau kadzaba, ia mendustakan bi ayatihi, ayat-ayatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah andikaaken tiyang ingkang paling zalim, tiyang ingkang paling zalim. Kita mengatakan malih ingkang sampun kita sinau makna zalim menika wad'u syai'in ila ghairi mawadhi'i, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Dalam hal ini kedahipun menawi badhe ngendikaken perkawis ingkang menika dinisbatkan, disandarkan, diakokke dhateng Gusti Allah, menika kedahipun nggih leres bilih menika saestu saking Gusti Allah, pangandikanipun Gusti Allah, tumindakipun Gusti Allah, sifatipun Gusti Allah. Menika ingkang kedahipun apa yang seharusnya menika juga sering disebut dengan sikap atau perilaku adil, kosok wangsulipun zalim. Kalau mengungkapkan sesuatu ngandhake setunggal perkawis, ngakokke setunggal perkawis dhateng Gusti Allah, dinisbatkan, disandarkan kepada Allah, mongko Gusti Allah mboten nate ngendika ingkang mekaten, tidak pernah berkata yang demikian, tidak pernah memerintahkan yang demikian, tidak pernah menetapkan yang seperti itu ning diakokke dhateng Gusti Allah. Maka itulah yang dimaksud dengan iftara 'alallahi kadziban, mengada-adakan kebohongan atas nama Allah secara dusta. Napa maknanipun dalam konteks ayat menika adalah orang-orang musyrik wekdal semanten pada saat ayat menika pun turunaken nggih para penyembah berhala menika ngakokke, bahasa Indonesia apa sih ngakokke, menisbatkan, menyandarkan perilaku kesyirikan mereka kepada Allah dengan mengatakan Allah memerintahkan kami yang demikian. Monggo Gusti Allah mboten nate dawuh, mosok kok ndawuhi nindakake syirik kan mboten mungkin. Mereka juga membuat ritual-ritual peribadatan yang disandarkannya kepada Allah. Tata cara ibadah sing kaya ngene menika nggih ingkang pun dawuhaken Gusti Allah. Monggo Gusti Allah mboten nate maringi keterangan nindaki ibadah dengan cara yang demikian. Atau mereka mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, lalu mengatakan Allah yang telah menetapkan keharaman ini, padahal Gusti Allah mboten nate ngaramke perkawis kala.
Paham menika nggih? Perilaku demikian kedadosanipun tentu mboten namung wekdal semanten, tidak hanya pada saat itu, tapi pada setiap waktu saged kedadosan, saged terjadi perkawis ingkang sami, di mana ada seseorang atau sejumlah orang menyandarkan sesuatu kepada Allah, padahal saestu Gusti Allah mboten nate ngendika ingkang mekaten, mboten nate netepaken ingkang mekaten. Tidak jarang mbok menawi panjenengan manggihi orang yang mengatakan niki sing kongkon nuduh aku ning niki Gusti Allah, padahal mboten wonten keterangan teng Quran, mboten wonten teng hadis, nggih mboten dianak-anake dhewe lalu diatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Ngapusi ning atas namanipun Gusti Allah. Ini kezaliman yang paling zalim. Atau yang kedua disebutkan kadzdzaba bi ayatihi, mendustakan ayat-ayatnya, mboten purun pitados kalih ayatipun Gusti Allah, tidak diperhatikannya, diabaikan, ora gelem gatekne, ora gagas. Ditentang, ya, tidak dipercaya, malah diayali dan seterusnya. Malah usul iso dihapuskan kalau ngatus ayat Quran. Ya. Ini jelas mendustakan ayat-ayat Allah. Dan samangke kita saged manggi keterangan wonten ayat menika, perilaku yang demikian telah mengeluarkan mereka dari iman. Jelas-jelas merupakan orang kafir. Atau cetha bilih Gusti Allah sampun netepaken hukumipun haram, ya, menikahi atau dinikahi oleh orang musyrik, tapi kemudian menghalalkannya. Niki nggih kedadosan pernikahan beda agama. Cetha-cetha sing putri menika muslimah nikah dengan laki-laki kafir niku sudah jelas harame cetha. Lalu mengatakan ora apa-apa sing ngaten iki halal, maka jelas dia masuk dalam pengertian kadzdzaba bi ayatihi, mendustakan ayat-ayat Allah. Dan hukumnya orang yang demikian sudah kafir. Jadi saumpami mungkin ngantos tekane mati gitu, kok mboten tobat, maka mati dalam keadaan kafir, nek mati nggih rasa disalami. Karena dalam persoalan iman dan kekafiran niku sudah jelas, tegas, ya, tidak ada kesamaran. Allah ngendika menika perilaku yang paling zalim. Siapa lagi yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayatnya, melakukan kesyirikan atau ritual ibadat yang diada-adakan atau penetapan hukum di mana Allah mboten netepaken ingkang mekaten ning diakoke dhateng Gusti Allah, atau mengingkari, menentang, dan durhaka terhadap ayat-ayatnya. Sedaya kalawa kalebet ingkang pun sebat wonten ayat menika iftara 'alallahi kadziban au kadzdzaba bi ayatihi, dan orang yang demikian diungkap oleh Allah sebagai orang yang paling zalim. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab, mereka itu memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ingkang pun sebat bagian mereka sepindah wonten tafsiran ulama ingkang maring keterangan, yaitu bagian dari balasan yang akan mereka peroleh dari perilaku kalawau, berupa azab, siksa, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ning wonten ugi keterangan saking ulama tafsir, kami panjenengan saged waos wonten tafsir Al-Maraghi menika,
Yang dimaksud dengan Alkitab menika ketetapan-ketetapan bagi mereka tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senaosa nindakaken perkawis ingkang pun sebat kekafiran kalau wau. Nggih rezekine tetap diparingi. Nggih urip nggih tesih diparingi wekdal untuk gesang. Dan berbagai pencapaian-pencapaian duniawi yang merupakan bagian dari rezeki yang sudah Allah tetapkan pada setiap orang. Nggih tetap diberikan. Niku tafsiran yang kedua. Hatta sampai dumugi kapan niku? Idza ja'athum rusuluna. Sampai apabila rasul-rasul utusan-utusan kami telah datang kepada mereka. Maksudnya rasul di sini adalah para malaikat. Ya. Untuk yatawaffaunahum, untuk mewafatkan mereka, yaitu untuk mematikan mereka, mencabut nyawanya. Ngantos dumuginin pun ajal. Ketetapan untuk mereka tetap diberikan sampai datangnya ajal. Terus sing pun sudah ditetapkan sampun pun tetepaken mereka akan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Nek pun telas, maka berarti itu tanda ajalnya sudah tiba. Dan niku nek jatah rezeki ini pun tak, berarti karek nunggu ajale mawon. Sampai keseluruhan bagian itu sudah diberikan, itulah saat datangnya ajal tiba. Maka wong niku nek pun mati berarti wis jatah entek. Ya. Kadang kita mereka sok menggali, ya. Dhisik ketok rezekine akeh ki suwese kok susut. Sudo kok jojo suwese pun ajeng entek, anak entek berarti sarep. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau apa yang menjadi jatahnya sudah habis ya sudah. Hanya tinggal nunggu waktu datangnya ajal tiba. Ya. Hatta idza ja'athum rusuluna, hingga apabila utusan-utusan kami telah tiba untuk mematikan mereka, yaitu para malaikat. Kalau mereka para malaikat menika anggenipun nyabut nyawa, ya, tiang ingkang kafir kalau wau sambil berkata gini, aina ma kuntum tad'una min dunillah, di mana Tuhan-Tuhan sesembahan-sesembahan kalian yang dahulu kalian sembah selain Allah itu di mana? Yang kalian minta pertolongannya, yang kalian bersandar kepadanya, yang kalian agung-agungkan, yang kalian andalkan ning donya menika saiki endi? Saat dicabut nyawanya, malaikat sambil berkata, endi sing arep nulungi kowe iki endi? Manusia yang tatkala di dunia menika mempertuhankan hartanya, mempertuhankan kedudukannya, mempertuhankan keterkenalan popularitasnya, mempertuhankan pengaruhnya. Saat malaikat mencabut nyawanya, endi kuwi kabeh iso nulungi kowe ora? Aina ma kuntum tad'una min dunillah, di mana sesembahan-sesembahan kalian selain Allah itu yang dahulu kalian agung-agungkan, kalian pertuhankan, endi? Kita saged cobi ngraosaken kahanan ingkang mekaten menika nggih. Di saat manusia ketika masih diberi usia, masih diberi umur, tasih pinaringan kesempatan, niku seringkali ngandalke duwite, ngandalke pangkate, ngandalke jenenge. Tapi saat malaikat mencabut nyawanya, siapa yang kita bisa harapkan untuk memberikan pertolongan kepada kita? Boten wonten. Sampai saat ini orang yang setinggi apapun kedudukannya, sebanyak apapun hartanya, sekuat apapun pengaruh namanya, niku nek mati wis ora iso ngalang-alang. Maka mereka menjawab, orang-orang kafir yang dicabut nyawanya, kalau ditanya demikian oleh malaikat, maka mereka menjawab, qalu, mereka menjawab, dhallu anna,
dhallu anna. Enggak ada, sudah semuanya lenyap dari kami. Apa-apa yang dahulu kami sembah, kami pertuhankan, kami andalkan, kami napa menika agung-agungkan, tidak ada lagi. Wis ora ana yang bisa diharapkan, kami tidak bisa lagi berharap pertolongannya, mboten saged. Dhallu anna wa syahidu, maka mereka memberi kesaksian atas diri mereka sendiri. Maksudipun ngakeni, mereka mengakui annahum kanu kafirin, bahwa sungguh mereka dahulu adalah orang-orang yang kafir. Ya. Menika ingkang dados pitedah kula aturaken bahwa iftara 'alallahi kadziban, membuat-buat kebohongan atas nama Allah secara dusta, atau kadzdzaba bi ayatihi, mendustakan ayat-ayatnya, menika kalebet kafir. Jadi berdasarkan penutup ayat menika, annahum kanu kafirin, sungguhnya mereka dahulu adalah orang-orang yang kafir dengan perilakunya keluar. Lajeng dos pundi Allah Subhanahu wa taala lajeng dawuh, qala, Allah berfirman, udkhulu, masuklah kalian, fi umamin, ke dalam kelompok umat-umat, qad khalat min qablikum, yang sudah lewat dari kalian, umat sebelumnya yang telah mendahului kalian, minal jinni wal insi, baik dari kalangan jin maupun manusia, finnar, masuk ke dalam neraka. Dados Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pun lebetaken neraka menika mboten kabeh bareng biuk niku mboten. Ya. Tapi kelompok demi kelompok, ada yang dimasukkan dahulu, ada yang dimasukkan kemudian. Ya. Dadi arep mlebu neraka niku nggih antri bareng. Ya. Dimasukkan terlebih dahulu umat sebelum kalian, lalu kalian pun dimasukkan ke dalam neraka. Lajeng dos pundi, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, setiap kali masuk satu umat, satu kelompok menika wau pun lebetaken, la'anat ukhtaha, dia melaknat saudaranya. Sing dilebokke niki melaknat yang ada di dalamnya, sing puntang lebet neraka. Melaknat dos pundi, hatta idza daraku fiha jami'a. Mungkin wonten ayat ingkang mari keterangan, ya. Di sini pun ada mboten keterangan. Dan keterangan pun ya, kalian yang telah menyebabkan kami ini masuk ke dalam neraka itu. Jadi saling melaknat, saling mengutuk, saling menyalahkan. Hatta idza daraku fiha jami'a, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, apa menika iddaraku fiha, itu masuk secara bersambung, ya, masuk satu kemudian masuk berikutnya, kata jami'an, sampai semuanya masuk. Qalat ukhrahum liulahum, maka berkatalah orang yang masuk belakangan, sing anyar nembe mlebet niki wau, kepada orang yang sudah masuk duluan. Nah niki perkataannya yang disebut melaknat di sini. Yang dimasukkan nembe badhe mlebet menika, dimasukkan yang baru, melaknat kepada orang yang sudah masuk duluan. Rabbana haula'i adalluna, itu le melaknat menika wadul dateng Gusti Allah. Rabbana, duh pangeran kita, haula'i, mereka ini, duh Gusti Allah, menunjuk kepada yang sudah masuk dalam neraka menika. Mereka ini ya Allah, adalluna, yang telah menyesatkan kami. Niki duh Gusti Allah sing mare kula mlebu neraka niki sakniki niki.
Fa'atihim adzaban di'fan, maka ya Allah ya Rabb, berikan siksa kepada mereka secara berlipat ganda. Ampun padakne kula duh Gusti Allah sing marai kula mlebu neraka nggih niki aku kedahe siksane luwih ketimbang kula. Meminta agar Allah memberikan siksa yang berlipat. Satu, karena mereka ini telah melakukan kesesatan. Dua, telah menyesatkan kami pula. Setunggal nglakoni dosa, kaping kalih ngajak wong untuk nglakoni dosa, itu 2 kali lipat. Nek kula namung melu-melu to Gusti. Berikan azab secara berlipat ganda minan nar, yaitu dari siksa api neraka. Qala, Allah menjawab, likullin di'fun, setiap kalian, masing-masing dari kalian mendapatkan siksa yang berlipat. Walakin la ta'lamun, akan tetapi kalian tidak mengetahui. Maksudipun orang yang pemimpin, orang yang memberikan pengaruh keburukan, sing ajak-ajak perkawis ingkang boten leres kalau tentu kemauan bapak mendapatkan siksa yang lebih dari yang mengikuti. Walaupun masing-masing juga ada siksa yang berlipat pula. Bagi pemimpin niko terus ngeten. Mungkin protesnya lho kok nggone siksa padha. Nggih, sing datang belakangan kan dimasukkan di tempat yang sama. Lho kula kalih niki kok dipadhakke teng mriki. Nggih. Padahal sudah pasti kalian tidak mengetahuinya. Wa qalat ulahum li ukhrahum, niki gentosan. Gantian orang yang sudah lebih dulu masuk di neraka, gantian berkata kepada orang yang baru masuk. Yang diikuti ganti kemudian ngomong yang ditujukan kepada pengikutnya yang baru kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Fama kana lakum alaina min fadlin, fama kana lakum alaina min fadlin, kalian tidak punya kelebihan sedikit pun atas kami. Nah, terus apa kalian merasa lebih layak untuk mendapatkan siksa yang lebih ringan ketimbang kita yang sudah dimasukkan ini? Padahal kalian juga melakukan kesesatan sebagaimana yang kami lakukan juga. Fadzuqul adzab, karena itu sudah rasakan saja siksaan ini. Serasakno bima kuntum taksibun, disebabkan apa yang selalu kalian usahakan, yaitu berupa dosa dan kesesatan kolowal. Terus Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah ngendikaken kados pundi akibat dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah atau buat kebohongan atas nama Allah, supados pun gantosaken akibat yang akan diterima sehingga tidak melakukan hal yang demikian. Innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha. Lalu ditegaskan kembali pada ayat yang ke-40 menika, saestu tiyang ingkang kadzabu biayatina, mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan berlaku sombong terhadapnya. Kalau mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya, tidak mau memperhatikan, atau bahkan napa menika menentangnya, lalu bersikap sombong terhadapnya, tidak mboten purun nampi, mboten purun nglampahi, dawuh saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu, tidak akan dibukakan lahum untuk mereka abwabus sama, pintu-pintu langit. Yang dimaksud napa wonten setunggal ayat pun sebataken ilahi yas'adul kalimut thayyib yarfa'u, yang diangkat ke langit untuk kemudian dibukakan pintu-pintu langit adalah ruh-ruh dan amal soleh. Allah dawuh ilahi yas'adu
al-kalimut thayyib, kepada Allah dinaikkan ya kalimat yang baik, yarfa'u ya wal amal soleh, dan amal soleh yarfa'u diangkat atau dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Krana amalipun boten soleh ya, karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, perbuatannya perbuatan napa menika kekufuran, kedurhakaan, maksiat, maka tidak dibukakan pintu-pintu langit, boten pun tampi rohipun. Wonten pinten-pinten hadis ingkang ngendikaken saat dicabut nyawa orang-orang yang durhaka, pelaku dosa, boten iman datang Allah Subhanahu wa taala, rohnya itu diangkat ke langit, tapi tidak ada satupun pintu yang dibukakan untuknya, dikembalikan dalam keadaan dilemparkan dengan sangat keras. Okay. Bahkan wonten setunggal ayat diterbangkan oleh angin, dibawa ya ke tempat yang demikian jauh, boten pun tampi Gusti Allah Subhanahu wa taala. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga, hatta yalijal jamalu fi sambil khayat, sampai ada onta bisa masuk ke lubang jarum. Wonten boten onta mlebu ning golongan kok? Tidak mungkin, mustahil mereka masuk neraka. Maka ini informasi bahwa orang yang demikian tidak mungkin masuk ke dalam surga, berarti mlebu neraka saklawase. Ini menjadi bagian penting yang kita pahami. Wong sing mlebu neraka saklawase bukan hanya yang lahiriah ketok formalitas niku agamane ora Islam ya. Tapi orang yang ngaku Islam tapi perilakunya iftara 'alallah kadziban, juga kadzdzaba bi ayati, membuat-buat kebohongan atas nama Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah, nika nggih mlebu neraka saklawase. La yadkhulunal jannata hatta jamalu hatta yalijal jamalu fi sambil khayat. Enggak bakal masuk surga kecuali ada unta masuk ke lubang jarum ya. Wa kadzalika, dan demikianlah najzil mujrimin, kami berikan balasan kepada al mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa. Lahum min jahannama mihadun, lajeng pun gambaraken dos pundi kahananipun mlebet wonten neraka menika, siksanipun kados pundi untuk mereka dari neraka jahanam menika. Mihadun wonten tikar alas, tikar nopo kasur nopo alas ya. Wa min fauqihim ghawas, dan juga selimut di atasnya, bawahnya itu ada alas atau tikar nopo kasur, atasnya menika selimut dari api neraka. Maksudipun diliputi oleh api ya, diliputi oleh api, dikupeng geni kabeh ya. Nah, ini gambaran kengerian siksa itu, sehingga tidak ada celah bagi mereka dari api yang meliputinya. Ngupengi itu geninipun kula neraka. Wa kadzalika, dan demikianlah najzil zalimin, kami balas orang-orang zalim menika. Nggih, az-zalim dalam pengertian kalau adalah orang-orang yang kafir. Kalau saklawase wonten neraka dalam keadaan disiksa ya, dan mereka tidak pernah lepas dari keadaan yang demikian. Oke, nika dumugi ayat 42. Kita tambahkan 2 ayat melih karena menika menjelaskan keadaan yang sebaliknya, supados perbandinganipun langkung cetha menika. Walladzina amanu wa amilus sholihat, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Maksudipun kagem tiyang ingkang iman ugi nindakaken amal kesolehan dalam batas-batas kemampuannya.
di luar batas kemampuannya tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing penting purun saestu iman kanthi leres lajeng nindakake dawuh dengan sungguh-sungguh ya, dengan segenap kemampuan yang dimilikinya, maka mereka mendapatkan balasan napa ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal berada di dalamnya. Nah, dados ayat menika ugi menjadi napa menika nggih pitedah bilih iman dan amal soleh itulah yang menjadi penentu seseorang masuk ke dalam surga. Dan dengan keimanan kalau wau nggih saklawase wonten ing swarga ingkang pun napa dipun kebaki mawi kenikmatan ugi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kados pundi kenikmatan kebahagiaan yang dirasakan menika pun sebat wonten ayat 43, wa nazakna, kami cabut ma fi sudurihim, apa yang ada di dalam hati mereka, min ghillin, berupa ganjalan, raos dendam, raos benci, juga dihilangkan raos dendam, benci, ketidaksukaan yang ini bisa mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nikmat. Terus mereka untuk menggambarkan kenikmatan yang penuh utuh nalika sampun pun lebetaken wonten ing swarga menika saestu boten wonten ganjelan sama sekali terhadap pihak lain. Ya, rasa benci, tidak suka, dendam dan sebagainya itu dihilangkan oleh Allah. Ngawit niku nek wonten setunggal papan sing kathah kenikmatan, kathah nggo suguhane akeh macam-macam sing disenengi, tetapi di dalam hati ada ganjelan terhadap orang yang ada di situ menjadi tidak nikmat. Ya. Tapi kalau kemudian onone mung seneng dengan semua yang hadir pun yo seneng, maka itu akan menambah menyempurnakan rasa bahagia. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kesempurnaan rasa bahagia di dalam hati orang-orang beriman dan beramal soleh Allah. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir sungai-sungai di bawah, ya, di bawah mereka itu. Di manahipun menika bina, terus ingkang pun bersani menika kahanan ingkang endah, aliran sungai yang sangat jernih dan mengalir, kemudian raosipun tentrem. Wa qalu, dan mereka berkata, iki lajeng raos dingah kalau wau diungkapkan dengan sepenuh rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi yang hadana, telah memberi petunjuk kepada kami, lihada, kepada ini, maksudnya pada surga. Terus Allah menika ingkang maringi pitedah dateng kula pansami supados samangke saged mlebet wonten ing swarga. Kok jenengan purun ngaji enjing menika Gusti Allah ingkang maringi pitedah? Nggih. Kok awake dhewe gelem nindakake salat ingkang gangsal wekdal, Allah ingkang maringi pitedah. Kok kemudian kita ya sungguh-sungguh meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, nggih Gusti Allah ingkang maringi pitedah. Sehingga nalika kita saged nindakaken pada saat kita bisa melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, itu tidak lain karena petunjuk utawi pitedah saking Gusti Allah. Di mana itu semua akan mengantarkan kita kepada surga dengan segala kenikmatannya. Ini maksudipun alladzi hadana lihada, Allah yang sudah menunjukkan kita kepada kenikmatan surga ini. Mawi pitedahipun Gusti Allah kita saged iman ugi nindakake amal kasainan sehingga Allah lebetaken kita sedaya wonten swarga menika. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya. Kita tidak mungkin mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kita. Okay. Karena Gusti Allah ingkang maring pitedah sehingga kita mendapatkan petunjuk ini. Nah, menika ingkang lajeng kita syukuri. Kesadaran menika penting supados kita selamat dari ujub dan takabur.
Ya, saat kita bisa melakukan kebaikan, tekun nindakake ibadah, sregep melakukan amal soleh, niku mboten krana kehebatan kita, mboten ning Gusti Allah ingkang maringi pitadah dhateng kula panjenengan. Laqad ja'at rusul rabbina bil haq. Lalu penghuni surga ini mengungkapkan kebenaran para rasul yang diutus dengan ajaran yang disampaikan. Laqad ja'at rusul rabbina. Sungguh telah datang rasul-rasul kami bil haq dengan benar. Maksudipun telah menyampaikan ya sesuatu yang benar, sebab pada saat itu nalika mlebet wonten ing swarga itu mendapati kebenaran apa yang disampaikan oleh para rasul. Oh, berarti leres nyapi ingkang ngendika. Pada saat itulah kemudian mereka mendapati kebenaran. Wa nudu antil kumul jannah, dan diserukan ya, diserukan kepada mereka antil kumul jannah, itulah surga, urithumuha, yang diwariskan kepada kalian. Bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Menika dados pitedah pilih amal menika bermanfaat bagi kita dan menjadi sebab Allah masukkan kita ke dalam surga. Lawonten hadis Ibu Bapak jamaah rahimakumullah ingkang ngendikaken Nabi nggih dawuh ngeten, seseorang masuk surga tidak semata karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasul. Iya, termasuk aku juga. Masuk surga tidak semata karena amal, tetapi karena Allah telah meliputi aku dengan rahmatnya. Ya. Lah maknanipun apa bahwa masuk surga tidak semata karena amalnya? Mongko ayat menika ngendikaken bima kuntum ta'malun. Kalian masuk surga itu karena amal yang kalian kerjakan. Makna bahwa seorang masuk surga tidak semata karena amalnya adalah tidak semata-mata krono amal, tetapi krono welas asihipun Gusti Allah. Maknanya kalau semata-mata karena amal, okay, niku mboten kathah amal kula pansami. Nek punetang menika ngamalke siji nggih bijine siji saumpami loro nggih bijine loro, niku kita ora wangun mlebu swarga itu. Nggih. Tetapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, amal setunggal kasainan menika dibiji oleh Gusti Allah minimal paling sekedhik sedasa. Bisa sampai 700 kali lipat, bisa tak terhinggalan. Itu rahmatipun Gusti Allah, welas asihipun Gusti Allah ngoten. Metode penilaian dari amal yang dilakukan menika adalah welas asihipun Gusti Allah. Wong nembe niat kemawon wis dibiji setunggal amal kasainan nggih. Dilakoni niat saenipun kalau wau, maka mendapatkan nilai minimal 10 kali lipatnya, ila sabai mi'ati dhifin, bisa sampai 700 kali lipat, bisa tak terhingga sekedawu. Oke. Jadi inilah rahmat Allah yang tidak lepas dari sebab amal yang kita lakukan. Tetap amal menika harus dilakukan, menjadi salah satu syarat supados Gusti Allah maringi welas asihipun utawi rahmatipun dhateng kula panjenengan sana. Wallahu a'lam bishawab. Nika ayat 37 sampai ayat 43. Nggih. Secara garis besar kados pundi kula pansami saestu anggenipun iman ugi nindakake amal kasainan supados kanthi mekaten menika Allah mlebetaken kula pansami wonten ing swarga. Ugi ridhanipun Gusti Allah. Kalau yang sebaliknya yang dilakukan mendustakan ayat-ayat Allah atau melakukan kebohongan atas nama Allah, maka ini menjadikan pelaku yang demikian sebagai orang kafir yang karenanya akan masuk ke dalam neraka dengan siksaan selama-lamanya di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Kula kinten mekaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten beberapa wekdal ya badhe pun ginakaken untuk tanya jawab, dialog, diskusi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan tentang monggo. Monggo nggih, Bapak silakan.
Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengetahui bahwa hanya terhabis, sedihnya terhabis, ya dia akan bersiap untuk meninggalkan dunia. Ya. Ketika ada peristiwa bahwa dia Rasulullah pernah menyampaikan dalam Al-Maidah bahwa hari ini telah disempurnakan agama dan telah ditentukan itu dan sahabat antara Abu Bakar dan itu menerima ayat yang sama oleh Rasulullah itu berbeda. Ketika itu Umar merasa gembira karena sudah sempurna, tapi Abu Bakar menangis karena akan ditinggal Rasulullah. Nah, umat Rasulullah ini adalah umat kesempatan bahwa dia tahu nggak bahwa istrinya akan terhabis. Baik. Tersuwun Pak. Apakah kita tahu bahwa jatah rezeki kita telah habis, yang dengan itu menjadi tanda bahwa ajal sudah hampir tiba. Rezeki menika perkawis yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ia merupakan ketetapan yang telah dicatat sebelum keberadaan kita di dunia. Miturut keterangan jeung Nabi wonten hadis sahih yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hatta yursalu ilaihil malak, diutus kemudian malaikat untuk mencatat bikat bi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Wonten lebet padaran dalam proses penciptaan kita. Setelah proses secara fisik menika selesai, nutfah alaqah mudghah, kemudian ditiupkan ruh dan malaikat diutus oleh Allah untuk mencatat 4 ketetapan. Bikat bi rizqihi, dengan ketetapan rezekinya dicatat, wa ajalihi ajalnya, wa amalihi amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun celaka atau bahagianya. Tapi apa yang dicatat berupa rezeki, ajal, amal, celaka atau bahagianya ini tidak ada yang tahu. Jangan ngertos catatan itu sepundi. Tidak ada. Tidak ada pemberitahuan kepada kita isinya catatan itu sepundi. Catatan dan ketetapan dari Allah. Tetapi indikasi-indikasi itu bisa dicermati. Bahkan dalam kasus kalau sahabat Abu Bakar maupun Umar, termasuk nanti sahabat Ibnu Abbas terkait dengan turunnya surat makna idza jaa nasrullahi wal fath. Mirip dengan apa yang pun sebatakan kalau Ibnu Abbas juga memaknai ayat menika sebagai tanda ajalnya Rasul. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ibnu Abbas memahami ini ajal Nabi sudah dekat. Karena pertolongan Allah sudah tiba, kemenangan didapatkan, manusia masuk ke agama Allah berbondong-bondong. Ibnu Abbas memahami ini tanda ajalnya Rasul. Sebagaimana di surat Al-Maidah tadi telah sempurna al yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agamamu, telah aku cukupkan nikmatku padamu. Niku nggih dimaknai sebagai telah dekatnya ajal Rasulullah, sudah sempurna. Berarti tugas sudah selesai. Nah, tetapi tidak ada yang berani memastikan itu. Kapan ini ku mboten ngertos. Sudah dekat, iya indikasinya jelas dekat. Tapi kapan secara pasti mboten wonten sing ngertos. Kita pun nggih ngoten, paling ngira-ngira mawon iki ketoke napa mulih tugasku wis rampung kabeh. Anak wis do gede-gede wis do diputu. Kebutuhan apa ya kira-kira wis cukup kabeh. Gitu. Tugas dengan banyak orang itu napa melih. Ya kira-kira kan jatah meh-meh enteni gitu. Nah, disitulah kemudian kita diingatkan bahwa jenenge wekdal niku melampah terus tetap berkurang semakin mendekat kita dengan ajal. Tetapi memastikan kapannya secara spesifik itu tidak ada yang mengetahui. Ya,
kapan dia mati, di mana ia meninggal dunia, dalam keadaan seperti apa, mboten mangertos. Yang kita bisa lakukan berusaha netepi dawuh supados nalika ajal menika tiba dalam keadaan yang terbaik. Ya, husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Kula kenten ngaten nggih. Makata ingkang saged kulaturaken yen papunten wonten patkirangipun alafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.